Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Islamu, Islam itu datang kepada manusia li jalbi manafi, untuk memberikan manfaat yang bersifat duniawi atau manfaat yang bersifat ukhrawi, kekal abadi, yakni di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam juga datang lidar'u madari' atau mafasid. Islam datang, perkara yang kedua, poin yang kedua adalah untuk menolak kemudaratan, untuk menjauhkan hambanya, umatnya dari hal-hal yang merusak baik dunianya ataupun akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat seluruh syariat Islam, maka Islam tidak ada ketika Allah memerintahkan suatu perintah kecuali di dalamnya ada manfaat, ada keutamaan dunia yang fana ini ataupun di akhirat yang baqa. Dan jika Allah melarang satu perkara, maka tentunya di dalamnya ada hikmah yang sangat besar demi menjaga umatnya dan hamba-hambanya dari kefasadan, dari kerusakan, baik yang batin atau yang zahir, baik di dunia ini ataupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam terkumpul pada 3 hadis. Satu hadis mewakili sepertiga agama, bahkan seluruh agama sesungguhnya. Ini hadis yang terkait mengenai halal dan haram. Dalam riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, innal halal bayyinun wa innal haramu bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas dan perkara yang haram telah jelas. Ma'asyiral muslimin, hadis ini menempati posisi sepertiga agama, karena tidak ada bagian dalam agama Islam ini pun kecuali akan masuk perkara halal dan yang haram. Wala siyama, apalagi nahnu al-an, kita hari ini hidup di akhir zaman yang telah begitu banyak fitnah fima dhahara wa ma batan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali mar'u bima akhadal malu minal haram al minal haram. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hampir 15 abad yang lalu sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu zaman pada umatku ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin kita sudah berada di dalamnya. Akan datang suatu masa, satu zaman di mana manusia sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil hartanya, dari perkara yang halal atau dari perkara yang haram. La yubali, tidak peduli lagi. Itu mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwa zaman itu manusia telah jauh daripada norma-norma dan etika-etika keberagamaan. Orang sudah tidak peduli dan mengindahkan lagi akibat yang akan terjadi jika dia mengambil perkara-perkara yang halal. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan zaman yang seperti itu, orang-orang yang menjadikan hidupnya adalah harta dan harta. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wa ta'isu abdud dirham wa abdul khamisah. Celakalah orang-orang yang diperbudak dengan harta emas. Celakalah orang-orang yang diperbudak dengan harta perak. Celakalah orang-orang yang diperbudak dengan pakaian dan sejenisnya. Hari ini menjadi tolak ukur manusia bukanlah kebutuhan hidup, tetapi gaya hidup. Untuk mengikuti gaya hidup, maka tidak ada habisnya ma'asyiral muslimin. Sehingga tidak jarang, bahkan sering terjadi, bahkan sebagian besar orang mengambil sana sini demi untuk memenuhi gaya hidup manusia, mengikuti tren yang ada, yang sedang ada. Kalau tidak bisa mengikuti, merasa ketinggalan zaman. Wa a'yadzubillah. Padahal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita semua tidak mengindahkan perkara-perkara halal ataupun haram yang masuk ke dalam diri kita, yang kita pakai, yang kita tempati, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan dalam banyak riwayat ancaman bagi orang-orang yang tidak peduli dengan perkara-perkara yang halal dan haram, yang subhat, dihantam saja. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan dalam hadis yang cukup panjang, hadis riwayat Muslim. Ada seorang laki-laki yang begitu jauh berjalan, menandakan dia dalam safar. Safar dalam Islam adalah salah satu kondisi di mana manusia, jika dia mengangkat kedua tangannya di hadapan Rabb-Nya Allah Ta'ala, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Artinya safar itu menjadi salah satu sebab kondisi manusia terkabul doanya. Orang tersebut mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Rasulullah mengatakan, ana yustajabalahu. Bagaimana ini orang akan diterima doanya?
Bagaimana orang ini akan diterima doanya oleh Allah Ta'ala, akan didengarkan doanya oleh Allah, akan dikabulkan doanya oleh Allah. Sedangkan masyrabuhu haram, yang dia minum haram, mat'amuhu haram, yang dia makan juga haram, malbasuhu haram, yang dipakai juga haram. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, pakaian yang kita pakai juga haram, makanan yang kita makan juga haram, dan minuman yang kita minum juga haram. Maka itu menjadi sebab utama doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mungkin jawaban pada sebagian orang yang bertanya, ya Syekh, ya Ustaz, ya Kiai, sudah sekian tahun saya berdoa, tapi belum juga diterima doanya oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi sebab utama dan pertama adalah apa? Dengan menghambat terhalangnya doa kita sampai kepada Allah, dikabulkannya doa kita oleh Allah, adalah karena kita tidak menjaga yang halal dan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah seorang sahabat yang disebut orang yang mustajabud doa, yang doanya jika mengangkat tangan pasti diterima oleh Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah hijab, langsung sampai ke arsy Allah, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam kisah yang sangat masyhur, beliau pernah ditanya, wahai Syekh, Anda terkenal sebagai manusia yang selain Anda sebagai sahabat Rasul, Anda juga orang yang sangat mustajab doanya. Apa yang menjadi sebab hal tersebut? Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ma rafa'tu ila fami luqmatun illa wa ana alim min aina maji'uha. Subhanallah. Beliau mengatakan, yang menjadi sebab dan landasan utama doaku selalu didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Bukan hanya didengar dan diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah adalah apa? Tidak ada satu luqmah, satu suapan yang masuk ke dalam mulutku dan perutku kecuali aku telah pastikan dari mana datangnya makanan tersebut. Inilah ma'asyiral muslimin yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ini bukan hanya teori, tapi aplikatif. Semua telah dijalankan oleh Nabi kita dan para sahabatnya. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Hasan ataupun Husain, dua cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedang memakan sebutir kurma. Maka Nabi Muhammad SAW melihat hal tersebut mengatakan, Kih, lempar, muntahkan wahai cucuku. Kenapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa korma dari hasil zakat adalah haram untuk kita? Subhanallah. Maka Rasul memasukkan jarinya agar apa? Agar dikeluarkan korma yang sudah di dalam perut cucunya tersebut. Bayangkan ma'asyiral muslimin, asalnya korma ini halal, tapi bagi keluarga Rasul haram memakan makanan yang berasal dari zakat ataupun sedekah. Karena zakat dan sedekah sesungguhnya ausahu an malinas, adalah kotoran dari harta manusia dan tidak pantas, terlalu suci Nabi Muhammad dan keluarganya memakan kotoran dari harta manusia. Maka Nabi Muhammad memaksa cucunya untuk mengeluarkan makanan bahkan sudah berada dalam perutnya. Ma'asyiral muslimin, kita bayangkan dengan kehidupan kita hari ini. Begitulah yang terjadi pada Umar bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau punya seorang budak yang biasa mengurusi makanannya. Sebelum makan biasanya Abu Bakar Siddiq selalu bertanya, dari mana engkau dapatkan makanan tersebut. Satu ketika karena saking laparnya, dalam beberapa riwayat Abu Bakar Siddiq memakan tanpa bertanya-tanya. Setelah dimakan, pembantunya bertanya, ya Abu Bakar Siddiq, tahukah anda dari mana makanan ini? Emang dari mana wahai fulan? Dikatakan, ya Abu Bakar, dulu aku pernah berpura-pura menjadi orang tukang dukun, pada aku tidak ngerti apa-apa, sehingga orang yang pernah kutipu itu hari ini bertemu denganku dan ngasih aku makanan. Itulah makanan yang kau makan. La haula wala quwata illa billah. Seketika mendengar kalimat tersebut, beliau masukkan jarinya ke dalam mulutnya agar dapat dimuntahkan, dan keluarlah makanan yang ada dalam mulutnya. Begitulah mereka ma'asyiral muslimin. Makanya pantas kalau Rasul kita Muhammad, para sahabat, para wali-wali Allah, auliya Allah, mustajabud doa, mereka doanya dikabulkan langsung oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka menjaga makanan yang masuk ke dalam diri mereka, yang masuk ke dalam mulut mereka, yang masuk ke dalam perut mereka. Allah ja'alna minhum ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, kenapa Islam begitu keras terhadap makanan perkara yang haram? Jangan sampai masuk ke dalam perut kita, jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Karena Al-Quran telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah berarti mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan memakan makanan yang halal adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah perintah Allah juga kepada Nabi dan Rasul. Satu di antara ayat adalah Allah berfirman, ya ayuhan nas
kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang baik, wahai manusia, makan dan minumlah kalian. Tapi ingat, makan dan minum itu yang di muka bumi adalah perintah Allah. Tapi syaratnya halalan thayyiba. Yang halal itu harus dipastikan. Halal ada dua hal. Halal zatnya, bendanya, atau halal cara mendapatkan tersebut. Ada satu hal yang halal bendanya, tapi cara mendapatkannya tidak halal, maka itu menjadi halal, menjadi haram. Maka halal harus dan thayyib, karena tidak semua yang halal adalah thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innalakum aduwwum mubin, karena syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk menjaga makanan yang kita makan halalan thayyiba. Berarti orang yang tidak mengindahkan makanan dan minumannya, pertama, dia telah melanggar perintah Allah. Dia telah berdurhaka dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah terperangkap dengan tipu daya syaitan. Tertipu matanya dengan kelezatan dunia yang sementara, tetapi adab yang abadi kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ma'asyiral muslimin, sesungguhnya memakan yang haram adalah ciri khas orang-orang kufar, khusus orang-orang Yahudi. Makanya Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, wa tara katsiran minhum yusarri'una fil ismi wal udwan wa qalimus sukht labi'sa ma kanu ya'malun. Allah menggambarkan sesungguhnya orang Yahudi mereka adalah orang yang selalu berbuat dosa dan permusuhan, dan mereka selalu makan perkara yang haram. Jadi khas orang Yahudi, mereka tidak mengindahkan halal dan haram, semua dibabat habis, karena ciri khas mereka. Pantaslah mereka susah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengakhiri ayat tersebut, labi'sa ma kanu ya'malun, dan itulah sejelek-jelek amalan yang mereka lakukan. Wa a'yadu billah. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, efek dari makanan yang haram yang berikutnya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Albani rahmatullahi alaihi, beliau pernah memberikan nasihat kepada seorang sahabat yang hakikatnya kepada kita semuanya. Ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yarbu lahmu nabata min sukhtin illa kadatin naru aula bihi. Ya Ka'b bin Ujrah, sesungguhnya tidak ada sebuah badan yang tumbuh di dalamnya daging yang berasal dari perkara yang haram, illa kannatin nar, kecuali neraka itu aula bih, jadi neraka itu lebih utama untuk ditempati orang yang di dalamnya ada daging yang tumbuh dari asal yang haram. Berarti dalam hadis yang lain, hurima 'alal jannati, dia diharamkan ke atasnya surganya Allah taala, berarti wajib masuk nerakanya Allah taala. Surga terlalu suci ma'asyiral muslimin, ditempati manusia yang di dalamnya tumbuh daging, anggota tubuhnya jadi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang begitu yang lebih utama tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara ancaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat ini dijaga jangan sampai melakukan perkara yang haram masuk dalam mulut kita, masuk dalam perut kita, masuk dalam rumah tangga kita, dan kepada anak-anak kita semuanya. Wafaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa at-tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memakan makanan yang haram juga menyebabkan manusia akan terkena kehinaan di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan sunannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tabayya'tum bil 'inah, jika kalian telah tersibukkan dengan perdagangan ribawiyah. Perdagangan ribawiyah berarti hasilnya jika kita makan adalah haram. Ini salah satu sebab munculnya hadis tersebut. Kemudian Rasulullah menyebabkan beberapa sebab berikutnya.
Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika kalian melakukan ribawiyah dalam perdagangan kalian dan kalian berikan makan makanan yang haram, kemudian akan mengikuti dosa-dosa yang lain, cinta dunia yang lain, kehidupan kalian akan habis untuk melakukan urusan dunia dan dunia. Saat itulah kalian akan dihinakan oleh Allah. Rasulullah mengatakan, "Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uh hatta tarju ila dinikum." Saat seperti itu kehidupan kalian, ma'asyiral muslimin. Sallallahu alaikum dhullan, kalian akan ditimpakan kepada kalian penguasa-penguasa, manusia-manusia yang akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kalian kaya, tapi kalian kelaparan di negara yang kaya. Kalian ini negara yang subur, tapi kekayaannya bukan milik kalian. Kita menjadi budak di negara kita sendiri. Kita menjadi miskin di negara kita sendiri. Ibarat anak ayam mati di lumbung padi. Itulah kita hari ini, ma'asyiral muslimin. Negara yang begitu subur, bahkan seorang raja dari Arab Saudi, Raja Faisal, ketika pernah datang ke Indonesia, dia mengatakan, "Wallahi tayaqantu, demi Allah aku yakin, saat Allah menciptakan negara ini, Allah sedang senang dan sedang tersenyum. Kenapa? Aku belum pernah melihat negara yang begitu indah di muka bumi ini. Ibarat hamparan surga yang Allah letakkan di muka bumi. Inilah Indonesia, ma'asyiral muslimin. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Dengan segala kekayaan yang ada, kita menjadi budak, kita miskin, sekolah pun susah. Siapa yang kaya? Bukan orang-orang Islam. Bisa jadi sebab utama dan pertama dan apa? Karena bangsa ini telah diselimuti kehidupannya dengan riba, dan ini tidak akan hilang hatta tarji'a dinikum, sehingga kita meninggalkan perkara ini. Kita tinggalkan benar-benar, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, bukan hanya itu, efek daripada dosa dan zina dan ribawi, Allah akan menjadikan sebab turunnya azab yang bertubi-tubi di bangsa dan negara yang di dalamnya manusia penuh mengamalkan hal tersebut. Sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Hakim, hadisnya hasan, sudah bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin." Apabila telah nampak perzinaan dengan berbagai macam bentuknya dan turunannya, dan ribawi dengan berbagai bentuk dan jenisnya, dan berbentuk nama yang indah-indah di satu tempat, di satu negeri, di satu kampung, faqad ahallu bi anfusihim azabullah, maka orang tersebut, kampung tersebut, negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Dan masih banyak efek-efek negatif yang lain, ma'asyiral muslimin, tentang haramnya, efek negatifnya makanan yang subhat ataupun yang haram jika kita makan dan kita pakai. Tetapi waktu juga yang memisahkan kita. Walau demikian, semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kita semuanya, menambah kehati-hatian dalam melangkah, dalam bekerja, dalam mengambil harta yang Allah siapkan kepada kita. Jangan sampai perkara yang halal, yang haram yang kita ambil, dan bahkan perkara yang subhat pun wajib kita tinggalkan. Sesungguhnya manusia, semua manusia ketika dia masih hidup, Allah telah janjikan rezekinya. Jangan pernah takut dengan rezeki Allah. Selagi manusia masih hidup, Allah telah berjanji, lan tamutan nafsun. Rasulullah bersabda, tidak akan pernah mati seorang jiwa hatta tastakmilu rizquha, sehingga akan sempurna rezekinya. Jika rezeki telah sempurna, pasti al-maut dan ajal akan mendatangi. Kalau belum, berarti masih akan ditambah rezekinya dan dia akan masih hidup. Itulah keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, semoga bermanfaat.